Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolita News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, dan berikut Agropolita News selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, mengawali Agropolita News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya, pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda dalam memperingati World Rabies Day. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Jatim 2 mengadakan kegiatan vaksinasi hewan peliharaan seperti kucing di Hall SMP Taman Siswa Kota Batu. Jumat 29 September 2023 di Hall SMP Taman Siswa Kota Batu, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Jatim 2 yang meliputi wilayah Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Probolinggo Raya, dan Pasuruan Raya mengadakan kegiatan vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan musang. Kegiatan ini mendapatkan antusias dari warga untuk mengikutinya. Untuk di Kota Batu sendiri dilaksanakan vaksinasi rabies sebanyak kurang lebih 150 dosis. Dan acara puncaknya akan dilakukan vaksinasi rabies sebanyak 500 dosis di Kota Malang pada 7 Oktober 2023. Menurut Ketua Panitia World Rabies Day, DRH Dimas Prasidi mengatakan pentingnya acara ini diselenggarakan untuk mencegah terjadinya penyakit rabies, karena penyakit rabies bisa menular terhadap manusia dan cukup mematikan. Ini adalah rangkaian dari program peringatan World Rabies Day tahun 2023. Kami dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Timur 2 melaksanakan agenda rangkaian acara yang melingkupi daerah Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, serta Probolinggo Raya dan Pasuruan Raya. Jadi kegiatannya adalah ada seminar, kemudian hari ini adalah pelaksanaan dari vaksinasi rabies. Untuk vaksinasi rabies, insya Allah kami ada 1.400 dosis yang tersebar di seluruh wilayah PDHI Cabang Jatim 2.
Untuk vaksin rabies ini saya kira adalah program yang akan terus ya kita lakukan setiap tahunnya. Selain memperingati World Rabies sendiri, itu juga menjadi program yang perlu diberikan kepada hewan, karena prinsipnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau kita melihat dari penyakit rabies ini sangat mematikan dan bisa menular dari hewan ke manusia. Justru kita ini yang sebagai pet owner harus bertanggung jawab, sehingga kita juga akan melindungi diri kita sendiri pada saat kita memiliki hewan, atau mungkin lingkungan kita ada hewan, bisa laporkan kepada kami pada saat next acara-acara berikutnya. Diharapkan kegiatan ini dapat mencegah terjadinya penyakit rabies di Kota Batu. Dari Kota Batu, Budi Yulianto, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kota Batu mengirimkan 41 peserta yang berbakat untuk mengikuti Lomba Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ se-Jawa Timur ke-30 yang akan digelar di Kota Pasuruan. Dalam persiapan yang telah dimulai sejak Februari, Kota Batu berharap untuk meraih prestasi gemilang di ajang ini dengan mengikuti 20 cabang lomba yang berbeda. Kota Batu mengirimkan 41 peserta yang berbakat untuk mengikuti Lomba Musabakoh Tilawatil Quran MTQ se-Jawa Timur ke-30 yang akan digelar di Kota Pasuruan. Dalam persiapan yang telah dimulai sejak Februari, Kota Batu berharap untuk meraih prestasi gemilang di ajang ini dengan mengikuti 20 cabang lomba yang berbeda. Abdul Rais, selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat, menyatakan optimisme tinggi dalam meraih prestasi karena telah mempersiapkan peserta dengan sangat baik dan berusaha untuk mencapai juara. Ia percaya bahwa kesiapan dan dedikasi peserta akan membawa hasil yang membanggakan bagi Kota Batu. Pada tahun sebelumnya, perwakilan kota ini juga telah mengirimkan peserta dalam ajang serupa pada tingkat Kota Batu tahun 2022. Pemenang-pemenang dari ajang tersebut kemudian dipilih dan disaring untuk mewakili Kota Batu di tingkat provinsi. Ini adalah langkah penting dalam mempersiapkan tim Kota Batu untuk kompetisi se-Jawa Timur. Hari ini adalah pemberangkatan untuk kafilah Kota Batu yang mengikuti lomba MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur yang ke-30 di Kota Pasuruan. Jadi kita punya mengikuti 20 cabang lomba dan insya Allah kafilah kita berjumlah untuk pesertanya 41 orang dari berbagai lomba yang diikuti. Ya, harapannya kita tentu harapan kita dapat juara karena kita udah mempersiapkan insya Allah dengan sangat baik ya. Kita melakukan pembina yang sifatnya intensif dalam bentuk on-in service training. Kita pusatkan di hotel di mana anak-anak bisa mendapatkan pelatihan yang lebih tenang dengan menghadirkan pembina baik di tingkat Kota Batu maupun di LPTQ tingkat provinsi. Jadi kami datangkan khusus untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak kita yang berjuang di kafilah atau berjuang di MTQ di Kota Pasuruan. Selain persiapan peserta, pemerintah Kota Batu juga memberikan dorongan tambahan dalam bentuk insentif. Mereka telah menyiapkan bonus sebesar 15 juta rupiah untuk peserta yang berhasil meraih medali emas dalam lomba MTQ. Bonus ini juga memiliki level lainnya untuk pemenang yang meraih prestasi lebih rendah. Dari Kota Batu, Vicky, ATV melaporkan. Untuk bis berada di parkir timur. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar dunia pendidikan di Kota Malang. Informasi selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami di Agra News. Untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023, masyarakat dihimbau tanggal 30 September 2023 mengibarkan bendera merah putih setengah tiang serta mendengarkan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui YouTube Kemendikbud RI. Tanggal 1 Oktober 2023 mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat mengibarkan bendera satu tiang penuh.
Iklan layanan ini dipersembahkan oleh daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali menyaksikan Agronews. Pemirsa, Universitas Insan Budi Utomo tak henti-hentinya membuat gebrakan dalam menyambut mahasiswa baru. Kali ini, kampus biru yang terletak di Jalan Citandui 46 Kota Malang tersebut dalam menyambut mahasiswa baru atau SAMBA di orientasi studi dan pengenalan kampus atau ospek dengan happy. Ini dia liputannya untuk Anda. Universitas Insan Budi Utomo UIBU tak henti-hentinya membuat gebrakan dalam menyambut mahasiswa baru. Kali ini kampus biru yang terletak di Jalan Citandui 46 Kota Malang tersebut dalam menyambut mahasiswa baru SAMBA di orientasi studi dan pengenalan kampus ospek dengan happy. Tak tanggung-tanggung, DJ Diana Haka dan grup musik Yogyakarta mengguncang ribuan mahasiswa baru yang berasal dari seluruh Indonesia. Semua benar-benar dibuat happy, gembira karena kedatangan DJ Diana dan grup musik Tributeto Dewa 19 mampu menghipnotis ribuan mahasiswa hingga mereka pun turut berjingkrak mengikuti irama musik DJ dan band Yogyakarta tersebut. Kedatangan DJ Diana menjadi kejutan sebanyak hampir 1.714 mahasiswa baru dan mahasiswa inbound program pertukaran mahasiswa merdeka PMM. Tampak antusias mengikuti kegiatan malam ospek yang dikemas dalam SAMBA Ospek Happy Universitas Ibu Malang. Pihak kampus UIBU pun membuat desain panggung yang megah seperti panggung ala televisi nasional. Bahkan Rektor Universitas Ibu Malang, Asok Profesor Dr. Nurholis Sunduyeko, langsung naik panggung dengan menyumbangkan sebuah lagu. Sang Rektor sapaan akrabnya tak mau ketinggalan dengan aura kegembiraan para mahasiswa dari 74 perguruan tinggi se-Indonesia tersebut. Sang Rektor menyumbang satu lagu populer dari Dani Caknan berjudul Sanes. Sang Rektor di panggung amat menguasai lagu itu dan tampil menghipnotis ribuan mahasiswa baru hingga mereka pun turut nyanyi bersama Sang Rektor. Namun pada sebelumnya Sang Rektor terlebih dahulu mengajak ribuan mahasiswa baru, khususnya mahasiswa yang beragama Islam untuk bersolawat.
Inilah puncak malam inaugurasi Samba Ospek Happy dan mahasiswa PMM Angkatan 3 Inbound. Suasana puncak malam inaugurasi kali ini benar-benar menghipnotis para mahasiswa baru dan mahasiswa PMM 3. Menurut Nurholis, mahasiswa baru di Iki Budi Utomo dari Sabang merupakan tamu agung. Dan untuk memulai proses pembelajaran di bangku kuliah, mereka harus bahagia, tidak membawa beban karena sejatinya belajar di bangku kuliah bukan kewajiban melainkan kebutuhan untuk memperkaya ilmu. Dalam pengenalan mahasiswa ini, kampus Iki Budi Utomo tidak lagi melakukan ospek konvensional, melainkan sudah masuk ospek esensial, yaitu memanusiakan manusia. Rasa saling menyayangi antara dosen dan mahasiswa, antara karyawan dan mahasiswa, serta antara mahasiswa dan pimpinan, serta mahasiswa dengan tenaga pendidikan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, 1 tahun berlalu keluarga korban tragedi Kanjuruhan semakin pesimis dengan penegakan hukum di Indonesia. Tengah berjuang untuk keadilan mendiang putrinya, keluarga korban tagih janji Jokowi untuk usut tuntas yang masih terus diingkari. Sudah 1 tahun berlalu kepergian Mita Maulidia masih menyisakan duka di hati keluarga, terutama bagi sang ibu, Khalifah Siti Mardia yang belum bisa tegar menerima kepergian putri sematawayangnya. Hingga saat ini Khalifah masih terus mendatangi kuburan Mita 2 kali setiap hari selepas sholat duha dan asar, hanya sekedar ingin bertemu sembari menangisi kepergian anaknya untuk selama-lamanya. Meski berat, Khalifah ikhlas atas musibah yang menimpa anaknya atas kehendak Tuhan, namun Khalifah pesimis keadilan untuk anaknya dapat diraih. Ia dan keluarga sudah muak setahun dipermainkan oleh hukum di Indonesia. Untuk itu Khalifah masih terus menagih janji usut tuntas kepada Presiden Joko Widodo. Cuma saya berharap kebijaksanaan pemerintah gitu aja. Sakit ya sakit mas. Setiap hari saya itu ke makam pagi sore. Cuman kalau soal keadilan itu saya tidak berharap sama sekali. Tidak mungkin ada. Skorotok pemerintahan. Capek mas. Sudah setahun ini kan kesana sini. Ke Jakarta juga sudah 2 kali. Kalau soal keadilan itu saya tidak berharap sama sekali. Tidak mungkin ada keadilan itu. Saya pribadi. Gimana ya mas? Pak Jokowi kan juga sudah janji sama kita. Tapi mana buktinya juga tidak ada. Sementara kakak Mita mengaku semakin kecewa dengan aparat hukum setelah laporan model B ditolak Barreskrim. Kakaknya berharap agar proses hukum para pelaku segera tuntas dan pemberi perintah gas air mata segera dihukum. Ke Barreskrim karena laporan model B kami yang kemarin tuh tidak diterima. Malah kan kita laporan anak sama dewasa. Justru yang pertama waktu kita berangkat ke Jakarta itu kita sudah sepakat sama semua keluarga korban. Kalau memang laporan satu tidak diterima, laporan anak atau dewasa, kita sepakat tidak diambil laporan itu. Dan ternyata yang diterima laporan anak. Jadi kita berunding semua keluarga korban sepakat untuk laporan anak tidak diterima. Sampai menjelang saat ini ya kalau memang kayak seperti ini dulu kita terima. Kalau tahunya sampai sekarang seperti ini. Keluarga menginginkan agar pemberi perintah menembakkan gas air mata ke tribun dihukum berat. Keluarga menganggap putusan hakim atas ke-6 pelaku gas air mata dinilai sangat jauh dari kata adil. Dari Kota Malang, Dion Arista, ATV melaporkan. Beragam informasi menarik dan aktual lainnya masih akan kami sajikan setelah jeda pariwara yang satu ini, dan jangan kemana-mana.
Dinas Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Kota Batu mengajak kepada warga Kota Batu untuk bersama-sama melakukan pencegahan bahaya kebakaran sedini mungkin karena bencana kebakaran datang secara tiba-tiba dengan berbagai faktor. Dengan petugas profesional yang siap selama 24 jam penuh dan didukung peralatan yang lengkap, Dinas Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Kota Batu memiliki tanggung jawab dalam pencegahan kebakaran, penyelamatan, dan pemadaman kebakaran dengan menghubungi call center 0341 512 111. Mari bersama kami padamkan api demi keselamatan nyawa dan harta benda kita semua. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Pandawa Jaya merupakan usaha rumahan yang memproduksi olahan buah apel. Memulai usahanya sejak 10 tahun lalu hingga saat ini. Adapun jenis olahan untuk dijadikan macam ragam kue khas oleh-oleh kota wisata Batu, yakni carang mas berbahan apel yang langsung dipetik dari petani apel. Dan masih banyak lagi ragam varian jenis produknya. Seperti apa saja proses pembuatannya produk Pandawa di Jalan Abdul Ghani Atas, Ngaglik, Kota Batu, ini dia. Kota Batu yang terkenal akan pertanian buah apel, kini banyak diolah masyarakat sekitar untuk dijadikan oleh-oleh khas Kota Batu. Selain sebagai keripik apel yang sangat terkenal di masyarakat, kini apel juga bisa dibuat jajanan kuno carang mas berbahan buah apel segar yang langsung didatangkan dari petani lokal, seperti yang diproduksi oleh Pandawa Jaya, di mana dalam kesehariannya sejak 10 tahun lalu, oleh-oleh ini mengolah buah apel untuk dijadikan berbagai ragam jenis jajanan, seperti keripik apel, dodol apel, minuman segar apel, jelly apel, serta masih banyak lagi. Dan yang lagi tren saat ini atas inovasinya berhasil membuat carang mas. Batu merupakan sebuah kota yang terkenal dengan keindahan dan kekayaan alamnya, ternyata juga menawarkan berbagai macam jajanan olahan buah apel. Menggunakan buah apel segar dari petani lokal, jajanan-jajanan ini membawa cita rasa yang unik dan khas. Salah satu olahan yang populer adalah sari minuman apel yang disebut menggunakan bahan limbah saat proses pembuatan carang mas. Limbah dari pemrosesan buah apel seperti air apel diubah menjadi sari minuman yang menyegarkan. Sari minuman ini sering dikombinasikan dengan rempah-rempah tradisional, memberikan tambahan aroma yang lezat. Tidak hanya itu saja, buah apel juga menjadi bahan utama dalam berbagai kue tradisional.
Jenang apel adalah salah satu contoh olahan kue yang terbuat dari buah apel asli. Jenang ini memiliki tekstur yang lembut dan manis, memberikan pengalaman yang luar biasa bagi lidah. Selain itu, keripik apel juga menjadi jajanan favorit di Kota Batu. Buah apel dipotong tipis dan dikeringkan dengan teknik khusus, sehingga menghasilkan keripik yang renyah dan gurih. Keripik apel ini adalah pilihan camilan yang sehat dan lezat untuk dinikmati saat bersantai. Jajanan-jajanan olahan buah apel khas Kota Batu ini umumnya diproduksi secara tradisional oleh wanita-wanita berkeluarga sebagai usaha rumahan. Dengan tetap mempertahankan cita rasa khas, jajanan-jajanan ini telah berhasil memperoleh pangsa pasar di berbagai daerah. Dari semua produksi yang sudah populer, satu lagi hasil inovasi seorang ibu pemilik toko oleh-oleh khas Kota Batu, sebut saja Juana. Ia berhasil membuat kue tradisional Carang Mas dengan proses pembuatan secara tradisional. Ia membeli apel sebagai bahan langsung dari petani, minimal sebanyak 20 hingga 30 kg untuk dijadikan bahan olahannya. Mula-mula ia dengan dibantu beberapa orang karyawannya memilih buah apel, kemudian dibilas dengan air bersih, lalu dipotong kecil-kecil secara rapi. Dilanjutkan dengan memasukkan ke mesin peras untuk memisahkan kadar air buah apel sebelum dimasukkan ke penggorengan. Adapun hasil perasan buah apel dimanfaatkan sebagai minuman segar sari buah apel dengan paduan rempah. Saat penggorengan hasil potongan apel, ia mencampuri dengan resep khusus sebelum dimasukkan ke cetakan Carang Mas dalam kondisi masih panas. Begitu juga pemrosesan saat membuat minuman segar, hampir sama cara yang mereka pakai secara bersamaan saat produksi, yang membedakan yakni air dimasak dicampur dengan irisan buah apel, sementara hasil perasan dibuat sebagai juga apel dan minuman wine apel. Dilanjutkan dengan tahap akhir yang siap di-packing dengan kemasan cukup menarik dan siap didistribusikan di toko miliknya serta melalui media sosial. Hasil olahan Pandawa Jaya banyak dikenal reseller di setiap daerah Jawa Timur bahkan luar pulau dan memiliki rasa yang khas. Sementara untuk harga di tempat ini dibanderol dari harga Rp15.000 hingga Rp25.000 per packnya, terhitung sebanyak 5 jenis olahan apel di tempat ini seperti stick apel dan wingko apel selain dari yang disebutkan. Itu jualan oleh-oleh di depan hotel agrowisata, Pak. Itu apel kan kadang laku kadang enggak. Itu saya bikin itu yang bikin carang emas apel timbang kebuang, kan ada yang jelek, kadang-kadang laku kadang enggak. Itu ya saya inspirasi buat carang emas apel ini gitu, sama dodol apel, stik apel, sari apel serai, itu saya buat itu. Kepingin saya itu biar maju gitu loh, Pak, biar nambah-nambah karyawan buat usaha ini, biar kepinginnya ya sukses gitu. Kedepannya, Juana berharap usahanya akan semakin berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin di wilayahnya, dengan tujuan menambah perekonomian warga sekitar dengan pengolahan buah apel serta membantu petani apel yang saat ini sedang lesu. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, walau memiliki hobi memasak seperti ibunya, Gabriela Lubaba memilih belajar membuat roti dan kue. Setelah 3 tahun berjualan di Farmers Market, tahun lalu ia membuka East Bay Bakery di Danville, California. Pelanggan tak hanya mencari croissant dan baguette, kue jajanan pasar khas Indonesia juga dicari. We are the first Indonesian French bakery here in the San Francisco Bay Area, and we are very proud to be serving high quality croissants and with a twist of Indonesian flavors. Setelah menjalani bisnis selama 4 tahun, East Bay Bakery akhirnya mengadakan grand opening sekaligus merayakan 1 tahun beroperasinya toko mereka di Danville, California. Gabriela Lubaba yang biasa dipanggil Gabby adalah sosok di balik keberhasilan bakery ini. Started very small at the Walnut Creek Farmers Market, and then we started branching out to more markets, and then
here we are. East Bay Bakery was started from just my love from baking. My mom is a very good cook, and I've always loved just cooking in the kitchen, and I wanted to do something that's not so much about cooking. And as soon as I go to pastry school and bread school, I was just amazed at how many other nuances there is in making bread, the systematic approach to it, the scientific behind bread fermentation. That was what bringing me really want to hone this craft. Dari hanya beberapa jenis roti, kini East Bay Bakery menawarkan 40 jenis menu berbeda setiap minggu. Yang paling populer adalah menu klasik seperti baguette, croissant almond, dan coklat yang selalu dicari para pelanggannya. It's all about freshness and quality products. She has the best products here. You got to try the savory croissants, highly recommended. Made with really good butter. Sebagai diaspora Indonesia, Gabby juga ingin memperkenalkan kue-kue khas tanah air ke pangsa pasar keluarga yang dibidiknya. We love their curry puffs and their Indonesian clays, and then we also love their cookies. For us, the Indonesian influence, because he's from Malaysia, and so they're very similar food-wise. I've always got a lot of questions about, do we have anything gluten-free? And most jajanan pasar actually are gluten-free. They're made of rice flour and tapioca flour, so naturally I had to bring it to the menu, and it's been a favorite since. Cita rasa Indonesia yang ditawarkan ternyata mampu membedakan East Bay Bakery dengan bakery lainnya, hingga mampu berkembang bahkan meraih keuntungan. Yes, definitely profitable, but easier to operate, maybe. I would say the biggest challenge would be actually managing the business. The one thing that is very important in business is just consistency, and then also give great customer service. Dari Danville, California, Zulfian Bakar, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda pariwara yang satu ini. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Ya, Agronews kembali hadir pemirsa kali ini dengan berita terkait beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya peristiwa bentrok di Jakarta yang melibatkan suku Dayak Kalimantan karena pengamat politik Rocky Gerung tidak diproses hukum. Dalam unggahan video terdapat gambar thumbnail yang menampilkan situasi kerusuhan. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya peristiwa bentrok di Jakarta yang melibatkan suku Dayak Kalimantan karena pengamat politik Rocky Gerung tidak diproses hukum. Dalam unggahan video terdapat gambar thumbnail yang menampilkan situasi kerusuhan. Wow, apa iya suku Dayak Kalimantan terlibat bentrok di Jakarta karena Rocky Gerung tidak diproses hukum? Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo yang mengutip dari Kompas.com pada tanggal 13 Agustus lalu, faktanya informasi tersebut adalah disinformasi. Narasi yang dibacakan dalam video identik dengan artikel yang diunggah pada laman sindonews.com dengan judul "Datangi Bareskrim terkait kasus Rocky Gerung, Panglima Jilat, kami masyarakat Dayak marah." Selain itu, gambar thumbnail dalam video identik dengan gambar-gambar yang termuat di kanal YouTube The Guardian yang memberitakan tentang kerusuhan selama aksi demo terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK di Jakarta. Nah, Sobat News, kalian harus senantiasa menyimak berita dengan teliti ya. Jangan langsung mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Oke, Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di tahun 2022, Argentina menyandang juara Piala Dunia. Masyarakat meramaikan jalan-jalan di hampir seluruh bagian kota di Argentina. Selain itu, ternyata masyarakat Argentina sering menyelenggarakan berbagai festival menarik setiap tahunnya. Festival tersebut bertujuan untuk pelestarian serta memperkenalkan budaya dan tradisi setempat kepada generasi muda dan para wisatawan. Seperti apa festival di Argentina ini? Berikut informasi selengkapnya dalam News Fakta dan Unik. Pemirsa, inilah festival tradisional paling meriah di Argentina. Di tahun 2022, Argentina menyandang juara Piala Dunia. Masyarakat meramaikan jalan-jalan di hampir seluruh bagian kota di Argentina. Selain itu, ternyata masyarakat Argentina sering menyelenggarakan beberapa festival menari setiap tahunnya. Festival tersebut bertujuan untuk pelestarian serta memperkenalkan budaya dan tradisi setempat kepada generasi muda dan para wisatawan. Berikut festival tradisional paling meriah di Argentina. Festival Tango Buenos Aires. Tango merupakan tarian tradisional khas Argentina yang menampilkan gerakan-gerakan tubuh yang memukau. Perayaan tari Tango setiap tahunnya. Perayaan tari Tango yang bernama Buenos Aires Tango Festival rutin diselenggarakan di Buenos Aires.
Nantinya akan banyak para penari-penari profesional dari seluruh dunia yang ikut memeriahkan festival ini. Festival ini diadakan di bulan Agustus dan berlangsung selama 2 minggu. Oktoberfest. Beberapa negara di dunia memang banyak yang merayakan Oktoberfest setiap tahunnya. Salah satunya adalah Argentina. Oktoberfest merupakan festival yang berasal dari negara Jerman, di mana dalam perayaan ini pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman khas Jerman. Sesuai dengan namanya, Oktoberfest rutin digelar setiap bulan Oktober yang berlokasi di Beer Garden City, Cordoba. Festival Vendimia. Vendimia merupakan festival minuman wine tradisional Argentina yang digelar di wilayah Mendoza. Perayaan ini diadakan setiap bulan Maret dikarenakan pada bulan tersebut merupakan musim panen dari para petani anggur lokal yang sebagian besar adalah produsen wine. Untuk masyarakat lokal dan wisatawan biasanya mencicipi wine khas setempat secara gratis. Festival ini pertama diselenggarakan pada tahun 1930 dengan sangat sederhana. Festival Cosquín. Festival Cosquín menjadi salah satu perayaan paling populer di negara Argentina. Festival ini berlangsung selama 9 hari yang diselenggarakan di sebuah kota kecil di wilayah Cordoba. Nantinya para pengunjung akan menyaksikan berbagai pertunjukan musik serta tarian daerah dari seluruh wilayah di Argentina. Selain itu juga banyak masyarakat lokal yang menjajakan beragam jenis makanan dan minuman tradisional khas Argentina. Karnaval di Gualeguaychú. Hampir semua daerah di Argentina menyelenggarakan karnaval yang merupakan perayaan umat Katolik. Namun jika Anda ingin menyaksikan karnaval dengan suasana yang lebih meriah, Anda bisa mengunjungi daerah Gualeguaychú yang memakan waktu perjalanan selama beberapa jam dari ibu kota Buenos. Festival ini diselenggarakan setiap akhir bulan Februari sampai awal Maret. Dan itulah pemirsa, festival tradisional paling meriah di Argentina. Versi News, fakta dan unik. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 1 Oktober 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.